Oke, selamat sore teman-teman. Oke ya, baik. Oke, ini hari ini saya terusin ya. Ini nanti mungkin teman-teman lihat, kita paling saya lihat ya dalam 30 menit saya bisa itu nggak jelasin ya, karena saya mungkin hari ini benar-benar tidak bisa atau panjang. Anak saya ulangan besok, jadi saya masih bantuin. Oke, baik. Oke, kita mulai ya. Jadi teman-teman ya, kalau kemarin kita sudah bicara mengenai cara kerja otak, ya. Nah, hari ini kita bicara mengenai psikologinya. Psikologi dari kita retail dan psikologi dari marketnya. Kok nggak nyambung kadang-kadang kan? Jadi apa yang dilihat oleh market udah entah kemana gitu kan? Ya, sedangkan kita baru masuk. Jadi kalau teman-teman lihat dari grafik depan ini adalah psikologi dari emosi kita yang sering dipakai oleh para retail itu untuk ini saatnya kita join the market ya, saatnya kita keluar dari market dan lain sebagainya. Kamu bisa lihat dari pesimis, skeptis, optimis ya. Kemudian habis itu dia baru mulai melakukan pembelian ya. Ini yang dilakukan oleh retail. Sehingga jarak antara dia beli dengan puncak dari pergerakan market itu biasanya sudah kecil ya. Oke. Nah, kemudian habis itu dia masih tahan gitu kan. Ada di situ ada denial, fear, panik baru dia keluar. Ya, tetapi pada saat dia keluar itu biasanya market udah menjelang selesai. Ya, ya, kalau teman-teman merasa teman-teman ada di daerah sini, ayo mari kita mulai geser gitu. Mari kita mulai tidak di daerah sini lagi. Tapi kan masalahnya adalah ini kita tahu nih, teorinya kita tahu, semuanya kita tahu, tapi kok nggak berubah? Ya, oke? Nah, yang dilakukan oleh para gajah itu kan begini. Ya, dia masuk dari mana? Lihat teman-teman lihat ya, smart money itu masuk di daerah fase still. Ya, fase still di mana ya? Kalau namanya still berarti kan fase di mana lu orang nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Ya, tetapi lah kok udah ada pengumpulan barang. Ya, nah kemudian habis itu ada fase awareness di mana ya institusi semua ya udah mulai berdatangan, tetapi buat kita retail kita masih merasa bahwa kayaknya belum, nanti deh, nanti nanti ya. Contoh misalnya kayak yang sudah terjadi lah sampai hari ini gitu kan. Teman-teman kalau lihat market kok naik terus. Ya, market kok naik terus tuh. Jangan-jangan ini berarti dia udah mulai selesai nih. Ya udah mulai selesai. Kemudian habis itu pasti teman-teman sudah mulai punya niat gitu. Yang belum beli ya, yang belum melakukan pembelian pasti udah mulai punya niat. Oh, ini saatnya gue masuk. Dilihat Indi ARA, DKFT ARA, kemudian habis itu saya baru cek NICL ya. Ternyata itu kita ketinggalan ya. Ya sudah lah ya, biarkan aja ya. Kemudian era mulai berubah ya. Nggak tahu ini karena si cangenya atau karena apa gitu. Era mulai berubah tren ya. Dah kok kayaknya ini mulai ya. Kemudian hari ini BCA naik 9.000 ya, pasti ada dorongan dalam diri kita. Wah, ini saatnya kita masuk nih, saatnya kita mulai ajar ya. Karena itulah makanya saya posting di IG kan. Ini kok kelihatannya agak aneh ya. Indeks harga saham gabungan tapi naiknya, lihat ya, naiknya dengan candle yang kecil-kecil ya. Ini kayak dipaksain naik banget ya. Ya kan? Ya, jadi doji sempat gap up dan lain sebagainya. Kemudian habis itu em, memang memang dia udah ngebreak ya. Kalau teman-teman lihat ada trend lagi dari situ, ya dia ngebreak. Tetapi kan ini break belum confirm kan, apakah dia close di atas atau seperti apa? Kita masih belum melihat itu. Kalau lihat data-data market yang ada, ini kelihatannya akan ada koreksi. Nah, koreksinya ini koreksi yang sehat, koreksi yang seperti apa? Kan ya teman-teman perlu menganalisanya kan. Ya, tetapi yang mau kita lihat dari psikologi, dari sisi pandang psikologi, kita malah melihat adalah pada saat di daerah sini masih masih banyak yang denial ya. Kemudian habis itu dia mulai naik 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 terus. Ini udah beberapa trendline ya, trendline bawah udah sempat break, kemudian masih naik lagi ya. Kemudian habis itu ini yang di atas juga ada trendline di situ, kemudian dia break hari ini. Nah, ini ada apa dengan market gitu kan? Wah, ini kalau misalnya gua nggak masuk, ini bisa jadi gua ketinggalan. Psikologi teman-teman kan terjadi seperti itu, benar ya? Ya, padahal kalau teman-teman lihat jaraknya, jarak kenaikannya itu sudah berapa? 17%. Kenaikan dari indeks itu sudah 17%. Ini baru kita bicara indeks. Belum teman-teman kalau melihat dari saham-saham di dalamnya. Ya kayak misalnya BCA sudah naik berapa? Udah pasti udah naik lebih dari 15 ya harusnya BCA ya. Kita lihat sebentar.
Mana? Salah, kok BCA doang. BBCA ya dia udah naik dari paling dalamnya itu ya pasti ini akan ikut market lah ya kurang lebih udah hampir 24% dari bawah sampai ke paling tingginya kenaikan itu sudah 24%. Jadi lu merasa bahwa gue ketinggalan nih bener gak? Ya lu gue ketinggalan nih. Jangan gimana berarti ini adalah saat yang gue mulai masuk ke pasar ya. Nah, itu kurang lebih ya psikologi yang sering kita dapatkan adalah kita seringkali nongol di daerah-daerah sekitar atas. Itu dan saya yakin banget teman-teman menyadari hal itu. Cuman tidak bisa mengubahnya. Kenapa tidak bisa mengubahnya? Karena kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan. Lu nggak pernah bisa melihat itu ada sebuah pola di daerah situ. Paham ya? Ada sebuah pattern di daerah situ yang membuat lu akhirnya terjebak lagi ke pucuk, terjebak lagi ke pucuk. Teorinya atau kata-katanya sih tahu. Wah, ini mah gua nyangkut pucuk lagi. Contoh misalnya ya, ada beberapa orang yang udah mulai DM soal emas. Ya, ada yang udah mulai bukan emas lagi, ke perak ya. Nah, emas dia belinya di daerah berapa ya? 1 juta lebih, 2 juta ya, satu juta 800 ya. Mungkin kalau masih 1,8 juta mereka masih tenang-tenang ya karena masih break even kan, ya. Tetapi yang pasti adalah, loh, kok emasnya begini ya? Apakah ada kemungkinan untuk naik lagi? Karena ada katanya, ada satu orang ya mengatakan bahwa emas akan jadi 2 juta dan itu terbukti ada loh ada apa namanya dibilangnya apa ada YouTube-nya ada rekornya dia udah ngomong berapa lama yang lalu kemudian jadi 2 juta ya nah saya mau katakan kepada teman-teman kalau teman-teman mengerti tentang histori emas emas itu tidak pernah turun at the long run jadi kalau saya mau katakan lu catat ya hari ini ya ini jadi bukti digital saya emas nanti akan jadi 4 juta tapi kapan kan nggak pernah ada yang tahu gitu kapan ya tapi pasti emas akan naik. Yang pasti dia akan mencapai 4 juta, bahkan 5 juta, 10 juta pun dia bisa capai. Nah, teman-teman boleh catat hari ini saya ngomong segitu. Nah, nanti tiba-tiba udah segitu, nanti lu lihat balik lagi ke situ. Ya, itu bukan sebuah, apa yang dia bilang, lu buat dan lain sebagainya. Enggak, itu lu buat. Kalau lu tahu tentang ya histori pergerakan emas dan lain sebagainya, maka lu tahu dia akan mencapai angka-angka itu. Gitu. Kalau lu buat kan berarti lu harus tahu kapan waktu yang tepat di mana hari jam itu segala macam dan itu terjadi. Betul nggak? Nah kalau dia nggak tahu, pokoknya udah lu keep aja nanti akan jadi 4 juta, 5 juta. Ya saya juga bisa ngomong. Kenapa? Karena histori emas pasti ke situ. Ya, oke? Nah, jadi artinya apa? Balik lagi, kita itu keseringan bereaksi, lebih cepat reaksi kita, emosi kita lebih cepat kita mainkan dibandingkan dengan kita isinya dengan data. Jadi apa yang bergerak? Ya, autopilot si sistem limbik kita itu autopilotnya yang bergerak. Dimana kalau semua orang berkumpul itu tempat yang benar. Apalagi yang ngomong ini adalah orang yang ya setengah dalam tanda petik setengah dukun gitu ya. Jadi wah ini benar nih dan lain sebagainya. Dan akhirnya teman-teman yang teman-teman lakukan adalah autopilot. Bang gitu. Oh benar nih. Itu kan. Jadi apa yang sudah tersimpan di situ padahal mungkin saja realitanya itu tidak seperti itu. Ya realita yang lu harapkan tidak seperti itu. Itulah akhirnya apa? Nah, mungkin akhirnya lu beli di pucuk dan lain sebagainya kemudian menyesal kemudian. Nah, sekarang kan lagi ngetren perak nih. Oh, nanti lu belilah perak dan lain sebagainya. Oh, betul. Tetapi lu mesti research. Teman-teman tahu kan ya bagaimana penyimpanan perak, kemudian habis itu perak tidak pernah dijadikan cadangan devisa. Nggak pernah kan? Teman-teman nggak pernah dengar kan? Ada negara yang menyimpan perak ya. Yang kita tahu adalah sekarang mereka berbondong-bondong membeli emas sebagai cadangan mereka. Ya kan? Jadi kalau dia ada bertindak sebagai cadangan devisa, ya itu mungkin akan menjadi sebuah landasan ya. Kita bilang apa ya, intrinsic value-nya ya. Karena apa disimpan, di-keep. Ada likuiditas yang terjadi di situ. Sedangkan perak, mungkin kalau teman-teman mungkin sudah bilang ada yang bilang nanti dia akan dipakai untuk microchip ya, untuk electronic vehicle ya dan lain sebagainya ya. Betul kebutuhan perak itu
untuk daerah industri itu gede memang. Dan dia itu dari dulu sudah terjadi seperti itu. Dan kalau teman-teman research lagi, komoditas atau cadangan perak kita, bukan kita doang, di dunia, itu jauh lebih besar. Kalau nggak salah berapa ya, hampir 7 kali atau 8 kali lipat daripada si emas. Gitu ya. Jadi ya enggak, jangan jangan langsung bereaksi. Sistem limbik kita itu memang autopilot memberikan reaksi seperti itu. Apalagi di tengah di mana orang-orang semua ngomong, kok lu ngomong emas ya, ini kok ngomong perak sekarang ya. Jadi kita seakan-akan merasa bahwa jangan-jangan kok ketinggalan nih. Ya, jadi dengan lu sadari itu, maka lu tahu lu ada di mana, lu ada di bagian mana. Ya, dan apakah ini gue perlu langsung bereaksi atau gue perlu mencari tahu dulu? Ya, jadi jangan sampai ya lu menyesal kemudian ya daripada seperti itu ya mending lu research. Bagai pas lu research, lu akan menemukan oh, gue kayaknya nggak perlu reaksi seperti itu. Termasuk emas juga kan kita udah liatin kan ya histori emas kan. Lu beli emas kapan? Pada saat ekonomi lagi baik-baiknya. Lu beli di situ. Kemudian lu keep ya dan sekali lagi itu bukan untuk investasi, itu untuk menjaga nilai uang lu tetap sama. Jadi lu jangan berpikir bahwa oh gue beli emas waktu di 800.000, 700.000, 500.000. Kemudian dia naik sekarang menjadi 2 juta. Nanti mungkin akan jadi 4 juta dan lain sebagainya. Dan lu untung. Lu tidak untung, teman-teman. Lu hanya mempertahankan uang 800, nilai 800 juta, 800 ribu itu, ya sekarang adalah 2 juta nilainya. Nah, kalau 800 ribu lu beli barang, dengan sekarang 2 juta lu beli barang, itu kurang lebih ya sama. Cuma karena ini masih dekat ya, oke, ini masih dekat ya, lu mungkin nggak apple to apple ya, barang 800 ribu dengan barang 2 juta mungkin masih sama kan. Tetapi yang mau kita katakan adalah histori emas itu selalu cuma untuk menjaga, ya menjaga bahwa nilai uang kita itu tetap sama, ya nilai uang kita tetap sama itu kurang lebih. Jadi kalau lu lihat dari emosi market emotionsnya lu ya kemudian lu bandingkan dengan smart money, kok jauh ya, ya kok jauh ya. Nah ini mungkin mulai sadari itu, mulai menyadari itu sehingga kita bisa mulai trading jauh lebih tenang, jauh lebih tahu gitu loh apa yang perlu lakukan dan nggak minimal tidak nyangkut-nyangkut lagi di daerah pucuk-pucuk situ. Yang nyangkut-nyangkut daerah pucuk ini kan biasanya sistem limbiknya yang bekerja dibandingkan dengan prefrontal cortex-nya. Ya, otak berpikirnya itu nggak dipakai, tetapi emosinya yang dijalankan. Ya, paham ya? Jadi ini kalau teman-teman lihat dari psikologi market, mari kita mulai berubah. Nah, bagaimana cara kita berubah? Let's see, ya. Oke, bagaimana cara kita berubah? Ada 3 tahapan di situ. Yang pertama adalah lu sadar dulu nih, clarity. Lu jadi sadar. Jadi kalau saya udah bikin dari yang pertama ya, neuroscience untuk trader ya. Ini jadi kita udah tahu nih ya cara kerja cara kerja dari otak kita begitu, maka kita udah mulai perbaiki memori-memori yang tersimpan di sistem limbiknya kita. Oh ya, berarti gue clarified nih ya. Gue tahu nih ya. Oke, pada saat gue di tahapan clarified ya, clarity, jadi kejelasan. Gue udah mulai jelas nih ya. Apa yang harus gue lakukan? Nah, lu mulai berpikir soal metode, soal strategi. Jadi apa yang harus gue lakukan? Lu menentukan siapa siapa lu ya. Jadi kalau di dalam trading, ini kalau teman-teman pakai di dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman tinggal terjemahkan lah ya. Tapi kalau dalam trading, lu tentukan apa gaya trading yang cocok buat lu. Ya saya sering katakan ya, kita itu adalah di swing dan di position. Jadi kalau lu scalping dengerin kita, ya lu udah pasti kayak cacing kepanasan, udah pasti kayak eh, apa eh, ya udah nggak cocok lah. Ya lu udah pasti nggak pas dengan gaya-gayanya kita. Ya kan? Jadi artinya lu clarify dulu dengan gaya tradingnya lu. Kalau lu scalping, lu intraday, nah bukan di situ tempatnya, ini bukan di sini tempatnya. Jadi lu dengerin begini-ginian, lu udah pasti nggak cocok. Ya walaupun ya kalau misalnya kalau kita bicara mengenai psikologi, neuroscience ya untuk semua gaya iya. Ya artinya dari awal lu harus jelas ya siapa lu. Oke? Siapa lu? Lu harus tahu dulu nih siapa gua, gaya gua di mana. Kalau lu di scalping, lu intraday, jangan beli e-course kita karena itu udah pasti nggak pas.
Udah nggak cocok buat teman-teman. Ya, kita cuma ada di swing kalau nggak di position. Ya, kalau investor ya kita juga nggak di situ. Ya, walaupun kita menggunakan fundamental, tetapi bukan untuk kita keep sampai apa sampai tujuan-tujuan keuangan yang jangka-jangka panjang itu kita nggak di situ. Oke, jadi lu jelas dulu nih, ya jelas dulu gaya lu di mana. Kemudian habis itu ya selalu lu harus punya metode. Jadi artinya kalau gue udah tahu nih, oh gue di swing, gue di position kan, lu cari metode di daerah situ. Cari strategi lu untuk entry di daerah situ, untuk exit di daerah situ. Oke, jadi strategi exit entry-nya lu tahu gitu loh. Oh, ini berdasarkan sebuah strategi, sebuah metode yang sudah gue backtest dan gue tahu win rate-nya. Dan itu strategi ini sesuai dengan gayanya gue. Lu jangan pakai gayanya scalping, kemudian habis itu lu terapkan di swing. Udah pasti nggak cocok. Mungkin entry lu oke lah, lu cepat entry-nya. Berarti lu keluarnya juga harus cepat. Jadi nggak ada istilah lu swing tetapi 1% lu ambil terus. Ya 1%, oh cuma 1% gue ambil, 1% gue ambil ya. Kalau nggak dia naik dikit deh, gue keluar deh cepet-cepet. Tapi ngakunya swing trader, ngakunya position trader, following the trend, ya itu udah nggak pas. Gayanya itu jadi nggak jelas elunya ada di mana gitu ya, oke? Jadi ini teman-teman butuh jelas dulu. Jadi selalu mulai dengan strategi, selalu mulai dengan metode. Nah, untuk bisa tahu metode strategi apa yang harus gue terapkan, maka lu perlu tahu gaya tradingnya lu seperti apa, siapa lu, ya, siapanya lu, gitu kan? Jadi menjawab pertanyaan kunci, misalnya saya ingin dikenal sebagai trader seperti apa. Ya lu kayak misalnya kayak Lo Keng Hong gitu kan. Tapi lu scalping lu tapi mau trading seperti Lo Keng Hong. Wah, pokoknya gue ngintip deh portofolionya dia. Tapi kok scalping? Gitu ya, ya udah pasti nggak cocok lah. Ya karena apa? Karena dia beli untuk agak panjang. Iya kan? Gitu ya, oke? Nah, kebiasaan apa yang tidak sesuai dengan versi terbaik saya, gaya saya? Kebiasaan apa yang tidak sesuai? Oke, even seorang scalping, dia melakukan analisa dulu. Tidak langsung teng, 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 teng gitu. Oh, langsung, oh hajar gitu. Oh, papak, papak gitu. Enggak. Ya kan? Nah, apalagi kalau misalnya lu adalah seorang swing trader, lu seorang following the trends, lu seorang position trader. Lu nggak mungkin melakukan kebiasaan yang seperti kemarin-kemarin lagi. Pokoknya gue lihat nih, misalnya nih, saya ada post di story ya tentang Petro. Wah, ini saham tahan juga ya. Setelah setelah kumdetnya nggak turun-turun juga gitu kan. Oh, kemudian lu lihat, oh, dia ngomong nggak turun-turun ya. Oh, berarti gua hajar aja pong gitu. Kan nggak gitu ya. Betul nggak ya? Jadi lu mesti lihat di baliknya kenapa gue beli Petro. Ya kenapa gua ambil misalnya gua harus menunggu TAPG ya dan lain sebagainya. Gua ngapain gua ambil di daerah-daerah situ saham-saham misalnya kayak Goto segala macam. Ya atau mungkin kayak BPKP segala macam. Ngapain gua harus tungguin? Ngapain ini udah sampai gocap kan? Kita udah ngomong BPKP udah lama banget kan. Kemudian habis itu dia turun sampai gocap. Saham apaan ini? Gitu kan. Kalau lu scalping nggak mungkin lu ambil 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 wah gocap nih ya mungkin gocap gua oke lah dia bergerak sedikit gua ambil gitu kan scalping kan. Kalau lu seorang swing, lu kalau seorang position trader lu perlu tahu gitu loh kenapa gua harus tungguin ini saham gitu kan. Oh, dia masih tiarap begitu kemudian habis itu kemarin untung nih ternyata oh kemudian dia arah begitu dia arah apakah gua langsung ambil ya. Oke, jadi udah mulai mikir nih, udah mulai jelas, udah clear banget gitu. Oh, gua kalau gitu, gua perlu tahu nih ya gaya gua gimana. Oh, saham-saham yang seperti apa yang sesuai dengan gayanya gua. Nah, teman-teman akan lihat seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah lu clear, mulai ke confidence. Fase confident. Fase confident itu bisa dibangun kalau lu sudah punya sejumlah pengalaman ya sejumlah hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang membuat lu ya percaya diri. Nah, bagaimana cara lu membangun kepercayaan diri di fase clarity termasuk untuk sampai ke confident di tengahnya itu ada apa tau nggak? Ada jurnal. Karena dari jurnal lah lu berarti lu membangun kepercayaan diri lu. Apa yang gua lakukan bener nggak ya? Ya kalau lu cuman berdasarkan feeling doang, kemarin gue menang nih.
Kemarin gue kalah nih, kemarin gue menang nih, gue menang, 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 menang gitu kan. Tetapi gue nggak tahu apa yang gue lakukan. Kalau gue menang, sebenarnya gue bisa tingkatkan nggak ya? Kalau gue kalah, kenapa gue kalah ya? Apakah ini bisa dievaluasi apa enggak? Artinya, lu mesti punya administrasi. Jadi kalau untuk di daerah confidence, mulai ya, mulai dari daerah clarity itu lu udah mesti menulis jurnalnya lu. Ini sesuatu yang simple. Jurnal ya. Jadi lu udah tahu gaya tradingnya lu. Bener nggak cocok sama gua? Ya artinya lu mesti mencatat semuanya. Oke, kalau di sini saya tulis cuma alasan entry dan hasilnya ya. Oke, tetapi di balik jurnal kita sebenarnya bukan mau melihat oh ada tulisan apa entry kemudian habis stop lossnya di mana trading plan kemudian taking profitnya dari mana enggak. Tetapi di balik apa yang kita lakukan kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang menjadi strategi kita sejak awal yang kita rancang itu atau tidak. Ya emosi di balik apa yang teman-teman tulis itu loh. Karena apa? Kita butuh confidence. Jadi lu udah clarity, lu udah jelas nih, oh gua nih siapa, strategi gua begini, udah jelas, udah clear banget. Oke, gua. Tapi untuk menuju kepada satu fase yang dimana gua percaya diri sekali dengan yang namanya strateginya gua dan lain sebagainya, itu kan berarti mesti melewati banyak sekali tahapan evaluasi kan. Ya kan? Jadi bukan cuma contoh, tetapi kita butuh melewati banyak sekali tahapan di mana evaluasi-evaluasi kita lakukan. Pada saat market lagi bagus, lu mau strategi sejelek apapun jadi. Betul nggak? Ya, tetapi waktu market jelek, apakah strateginya lu bisa melindungi lu dari resiko? Gua nggak, kita nggak bilang oh strategi kita bisa apa walk out dan apa dan memberikan kita keuntungan pada saat market jelek. Enggak. Kita cuma butuh adalah strateginya kita, metodenya kita mampu nggak melindungi kita dari resiko. Karena kita tahu bahwa market lagi jelek ya, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itulah market kan. Ya kan? Tetapi apakah strateginya lu mampu untuk melindungi lu dari resiko? Resiko yang gede-gede itu. Ya kita butuh itu. Ya karena itulah makanya kenapa kita butuh jurnal. Kita butuh checklist. Ya kita butuh semua fase-fase itu agar apa? Ya kita lebih pede. Kita lebih pede. Kita tahu bahwa kapan gua harus tiarap, kapan gua harus pegang cash, kapan gua harus liburan dan lain sebagainya. Ya, jadi lu udah clear, lu udah confidence semangat gitu. Pada saat mungkin oh ini bottom, oke gua mulai hajar. Kenapa pada saat misalnya market lagi fear-nya luar biasa, kita malah mulai masuk gitu. Kok bisa ada confidence seperti itu? Ya itu semua dari hasil-hasil evaluasinya lu. Gitu. Jadi fase kepercayaan diri membangun kepercayaan pada identitas baru ini itu melalui tindakan-tindakan kecil yang membuktikan perubahan. Ada perubahan. Kita nggak butuh sebuah perubahan ya. Mungkin saya pernah share tentang bagaimana kita berubah 1% saja setiap hari itu udah menjadi sesuatu yang berbeda. Ya kalau teman-teman nggak tahu yang perubahan 1%, teman bisa baca buku tentang Atomic Habit. Ya Atomic Habit. Jadi perubahan kecil sekali. 1% saja setiap hari itu sudah berubah, itu sudah membuat hidup kita berubah banyak banget. Ya, di situ contohnya berubah 1 derajat saja pada saat lu mengendarai pesawat itu sudah bisa melenceng jauh sekali dari tujuan kita. Ya, di situ juga ada satu contoh bagaimana atlet pesepeda Inggris yang tidak pernah menjadi juara, tapi yang diubah itu sesuatu yang enteng-enteng kecil-kecil doang. Yang diubah itu adalah bajunya, yang diubah itu adalah bannya dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang kecil, tetapi hasilnya beda loh. Gitu. Jadi kita jangan mengharapkan sebuah perubahan yang gede-gede. Nggak usah. Kita perubahan yang kecil aja. Karena kalau lu merubah sesuatu yang gede, sistem limbik lu akan langsung mengirim sebuah sinyal. Ini bahaya. Maka dia akan melindungi lu lagi. Ya, melindungi lagi. Ini sesuatu yang nggak nyaman. Di luar itu nggak nyaman. Jadi mulailah lu balik kembali ke yang nyaman. Gitu. Karena itulah makanya kita geser pelan-pelan. Ya kita berubah satu persen setiap hari. Bangun sebuah habit, bangun sebuah kebiasaan yang baru tetapi kecil-kecil gitu loh. Yang tidak berasa tetapi akhirnya membangun sesuatu yang baru di dalam sistem kerja otaknya lu. Jadi yang akan kalau di dalam fase kepercaya diri ini otak
berpikir kita itu akan mulai. Jadi tidak langsung di hijack oleh sistem limbiknya kita. Kita akan membiarkan otak berpikir kita itu kerja dulu. Ya, kerja dulu. Jadi analisa dulu sesuai dengan strateginya kita, baru habis itu lakukan entry. Pas nggak? Pas entry. Ya, ini contoh misalnya, saya bisa dipercaya oleh diri saya sendiri, saya nggak perlu buru-buru entry. Ya, teman-teman, ini sebuah contoh lah. Akhirnya bisa seperti itu. Ya, atau setelah 10 hari hanya entry berdasarkan rencana. Ya, trader mulai percaya diri dan stabil secara emosi. Ya, trader berkata, saya bisa dipercaya oleh diri saya sendiri. Saya nggak perlu buru-buru entry. Gue nggak perlu harus ikut-ikutan orang gitu ya. Kalau misalnya, wah ini ketinggalan kayak gue ya. Ya, teman-teman lihat ya, perubahan itu harusnya sudah mulai terjadi. Gue nggak perlu harus dengerin katanya. Gue nggak perlu harus dengerin, oh arah ya, oh arah berarti gue harus entry. Besok akan arah lagi, bisa jadi dia akan arah sampai puluhan kali. Gue bisa akan dapat 1000% dalam waktu 2 minggu. Wah ini untung gede ya, langsung ngebayangin begitu. Jangan ya. Ya kita mulai berubah kecil-kecil aja. Gue nggak ikutan lagi yang beginian. Tetapi kalau misalnya ada yang bilang saham ini, gue mulai melakukan research. Research sekarang mah udah gampang banget melakukan research. Asli teman-teman, teman-teman kalau misalnya lihat ya sekarang AI banyak bertebaran di mana-mana ya. Lu nggak bisa research, lu ngomong saja sama misalnya ChatGPT, DeepSeek atau Qwen ya. Ngomong aja sama mereka. Sekarang udah pakai ngomong, nggak usah ngetik juga. Ngomong aja, kenapa ini saham ini naik? Nah, nanti dia akan kasih tahu teman-teman. Ya kenapa dia naik? Alasannya apa yang dia naik? Ya karena itu makanya teman-teman kalau misalnya mau pakai juga eh, WhatsApp AI kita juga bisa dipakai. Lu bisa tanya WhatsApp AI kita apa kriteria saham naik gitu kan. Nah, ya tapi jangan tanya dia rekomendasi apa hari ini, nggak usah. Karena itu udah pasti ngaco itu ya. Jadi kalau masih ada trader bilang gue nggak bisa research, gue nggak bisa apa bangun strategi dan lain sebagainya hari ini, ya hari ini kalau beberapa tahun yang lalu saya udah bilang teman-teman sudah dapat bagian, sudah dapat fasilitas jauh lebih baik dibandingkan waktu saya awal mulai, ya dan apalagi hari ini. Ya hari ini lu pakai ChatGPT, bayar aja sekali sebulan kalau nggak salah nggak 20 US dollar kan, jadi artinya sekitar 300%, 300 dolar, 300 ribu lebih. Itu lu bisa dapatkan banyak sekali hal-hal baru di dalam lu melakukan research. Sekarang riset saya udah jauh lebih gampang karena saya menggunakan ChatGPT. Ya walaupun ya mungkin ya teman-teman harus ingat ya itu bukan 100% benar. Ya jadi teman-teman harus baca ulang, kemudian habis itu di-adjust ulang. Ya, ya artinya lu udah punya teman untuk brainstorming lah. Ya, dia udah bisa menguasai hampir banyak sekali. eh, kita nggak perlu harus search lagi di Google dan lain sebagainya. Dia udah langsung tampilin semua data-datanya. Ya, dari situ tetap teman-teman harus melakukan research sendiri. Oke, ini bagian confidence ya. Terakhir, setelah confidence lu akan konsisten. Ya, jadi konsisten. Jadi untuk dari clarity, confidence ke konsisten, tentu itu bukan sebuah proses yang kita bilang apa ya, ya 6 bulan oke lah, gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, enggak. Ya kalau lu mau 6 bulan ya lu mesti kerja sangat keras sekali kan. Tetapi kita mau katakan bahwa ini adalah sebuah proses. Lu cintai aja prosesnya. Pada saat lu udah masuk ke dalam fase konsisten, kita nggak perlu kok. Yang kata-kata saya misalnya, kita nggak perlu setiap hari harus ada di market. Kita nggak perlu harus dari jam 9 sampai jam 4 sore ada di market pelototin monitor dan lain sebagainya. Lu akan mulai sadar kenapa saya bilang, lu kerja ya kerja aja. Ya, apalagi teman-teman yang di Forex kan, kemarin kita waktu di Kopdar udah bahas kan. Kita nggak perlu loh, walaupun lu adalah scalper di dalam Forex, kita nggak perlu harus 23 jam di depan monitor. Karena Forex itu 23 jam, kan ada istirahat 1 jam kan. Kita nggak perlu. Lu bisa menyadari, oh ini ada jam-jam tertentu di mana likuiditasnya gede. Ya gua hadir di situ. Nah sama halnya dengan saham. Gitu kan, kalau lu udah punya strategi, ya kan tidak setiap hari lu akan menemukan strategi yang sama. Apalagi kalau misalnya portofolio lu udah penuh, ngapain lu harus pelototin? Gitu kan? Jadi artinya ya udah dia let the profit run kan.
Ya let the profit run ya. Berarti gue cuma perlu hadir misalnya di malam hari gue ngecek oh masih oke nggak, masih oke. Ya sudah gue akan biarkan dia jalan kan. Itu udah fase konsisten lu. Lu udah tahu apa yang lu lakukan, lu udah tahu kenapa gue ada di market ini, kenapa gue harus melakukan seperti ini, kenapa gue harus riset dan lain sebagainya. Jadi lu udah mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan ya, dikatakan tentang trading itu mudah. Ah itu dari daerah sini lu udah berpikir itu mudah. Tetapi lu juga udah sadar bahwa gua sampai di satu fase di mana gua bisa mengatakan trading itu mudah, gua udah melewati jalan yang berdarah-darah itu dari fase clarity, gua udah aha moment gua ya. Kemudian habis itu gue masuk ke dalam fase di mana gue udah mulai confidence dan akhirnya masuk ke fase konsisten. Lu kalau udah masuk ke fase ini, lu akan lihat trading itu sangat membosankan. Yang tidak bikin dia bosan itu apa? Uangnya. Ya, ya. Itu yang membuat ya akhirnya udah. Karena apa? Kalau lu dari fase konsisten, lu dari fase ini, lu cuman bergerak kalau ada sinyal keluar dari strateginya lu. Nggak ada sinyal di situ, nggak tidak melakukan apa-apa, gitu, ya. Oke, nah, dan lu udah fase konsisten, lu udah nggak perlu. Jadi nggak perlu harus sampai tutup toko, nggak perlu. Lu nggak perlu harus sampai keluar dari pekerjaan, nggak perlu. Ya lu bahkan lu bisa mengerjakan banyak sekali hal sembari trading. Gitu ya di saham apalagi kan kita jam jam 9 buka, tahu nggak teman-teman ya kan kalau lu udah di fase konsisten, kalau di fase di mana lu udah percaya diri, kita cuma buka posisi kalau market mulai closing, karena kita tahu bahwa harga closing itu adalah harga yang penting, ya kan? Kalau kita udah katakan harga closing adalah harga yang penting, berarti apa? Berarti kita sudah ngelewatin satu fase namanya clarity. Ya gue udah mulai sadar nih, oh ini teori-teorinya begini toh, ya teori-teorinya masukin ke situ, oh ini teori-teorinya, kemudian habis itu gue mulai confidence, gue mulai tahu oh ya udah, gue tahu nih ya kenapa gue harus ngelewatin apa, kenapa gue harus buka posisi di menjelang closing. Ya, itu jadi bukan sebuah teori toh, bukan sebuah teori yang mengatakan oh ini cuma teori toh pelaksanaannya mah susah, ya karena lu udah melewati masa clarity, oh lu mulai lihat ya pagi hari dia naik tinggi gitu kan, kemudian pada saat penutupan tutup malah jauh lebih rendah. Nah lu udah mulai sering lihat hal-hal seperti itu, oh gue udah mulai confidence, kenapa gue hadir aja di sore hari, gue nggak bakalan ketinggalan kok. Ya pada saat market mulai breakout dan lain sebagainya. Kenapa kita ya udah nunggu aja pullback. Ya nunggu aja dia bikin swing low. Ya kan? Kenapa kita bisa confident? Oh, kalau lu nggak di fase itu, lu akan berpikir, lu pasti ketinggalan itu. Bagaimana kalau dia nggak pernah turun dan lain sebagainya kan? Lu pasti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kalau lu udah mulai masuk ke dalam confidence, apalagi sampai ke konsistensi, udah, lu udah tahu kenapa kita ya selalu ngomong seperti itu. Jadi artinya apa? Dalam proses itu sistem limbik lu dibangun. Memori-memori yang tadinya jelek, ya, ya kita tanda petik ya quote and quote jelek. Ya kalau sekarang pasti bagus. Kenapa? Karena sistem limbik kan sebenarnya tujuannya untuk melindunginya, melindungi kita kan. Ya, tetapi mungkin apa yang kita jadikan memori itu tidak apa dengan realita itu tidak sesuai. Nah, kita tinggal menyesuaikan yang kita mau. Caranya ya itu tadi prosesnya pelan-pelan, satu persen satu persen satu persen. Lewatin aja fase-fase ini. Ya pada saat lu udah di daerah konsisten, bukan berarti emosi kita nggak jalan loh, tetap jalan. Tetapi kita sudah mulai punya sebuah habit baru. Ya, habitnya apa? Oh, ada yang kayak gini. Oh, gue mulai research dulu. Gue tenang aja. Gue akan mulai berkata seperti ini. Ya, saya bisa dipercaya oleh diri saya sendiri. Saya nggak perlu buru-buru entry. Karena market selalu menyediakan kesempatan kan. Ya, nah kata-kata ini, lu kalau udah sampai di sini, lu udah pasti oh ngerti ya. Karena kesempatan di market itu selalu akan ada. Kayak misalnya emas, apakah gue perlu memborong emas? Kok orang-orang orang ini ngomong enggak ya. Kemudian habis itu ada yang itu kan, JP Morgan bilang akan jadi 4.500 borong sekarang. Ya udah lu riset dulu, kenapa sih JP Morgan bisa ngomong begitu? Kan kalau lu udah mulai menyadari ya, lu akan mulai berkata seperti itu, bukan bertindak dulu. Kemudian ngantri panjang sekali.
Ya, tiba-tiba habis stoknya, kemudian lu marah-marah di situ. Kan kita nggak perlu seperti itu kan. Ya kan? Karena apa? Kita udah mulai, kalau cuma begini doang, oh ya udah, gue masih bisa nunggu. Oh, sebenarnya adalah waktu terbaik untuk beli yang begini-ginian itu eh, sekian 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 ini gitu. Jadi lu udah punya research, udah bagus, ya. Jadi akhirnya, teman-teman, transformasi ya kalau diterjemahkan ke dalam ini kata-kata ini ya. Jadi pertama lu harus lihat ya, see it. Bayangkan identitas dari trader sukses. Trader sukses seperti apa sih? Ya, lihat kita sebagai trader yang disiplin, tenang, dan konsisten. Apakah kita sudah tenang, disiplin, dan konsisten pada fase ini? Tidak. Ya, pasti tidak. Tetapi kita berusaha. Karena kita clear, sudah jelas. Kita udah clear gitu ya. Sudah dapat aha momennya. Kalau gua harus begini, gua harus begini, gua harus begini. Cuman belum melakukannya. Ya, kita clear. Nah, sekarang katanya apa? Visual. Ya, visual. Oke, gua adalah seorang trader yang disiplin, gua adalah seorang trader yang tenang, gua adalah seorang trader yang konsisten. Nah, pertanyaannya, bagaimana gue bisa disiplin, bagaimana gue bisa tenang, bagaimana gue bisa konsisten? Ya, berarti kan gue harus punya rutinitas. Ya, rutinitas, mindset. Sebenarnya bukan cuma mindset doang, lu harus punya sebuah kebiasaan trader profesional. Habitnya itu lu bangun. Ya, habitnya itu lu bangun. Oke, ya ini see it ya. Lihat, lihat, lihat ya. Kenapa kalau misalnya ada sebuah teori mengatakan kenapa harga closing itu lebih baik ya? Kenapa harga closing itu adalah harga terbaik atau harga penting gitu kan? Ah, see it, lihat, lihat ya. Oh, bayang nggak? Oh, lihat ya, backtest. Oh, kenapa dia closing itu harus harus closing ya? Kenapa? Lihat itu. Oke, kemudian habis itu ada teori mengatakan market discount everything. Kenapa ya? Kenapa itu market discount everything? Apa yang dilihat oleh oleh misalnya oleh retail-retail di apa di berita-berita, contoh misalnya berita laporan keuangannya bagus tapi turun, kenapa itu? Ya, lihat ya, lihat catat juga ya, artinya lu lihat itu semua, kemudian habis itu lu mulai masukin ke dalam memori, oh ternyata begini loh, market discount everything, berarti gua harus nge-research dulu sebelumnya agar apa yang dilihat oleh smart money, apa yang dilihat oleh likuiditas itu ya, yang punya uang yang besar itu, jadi gue bisa ikut nebeng di dalamnya, bukan udah di atas baru gue nebeng. Nah, lu lihat juga kenapa kalau gue beli selalu di pucuk ya, lihat juga ya, perhatikan kenapa gue selalu beli di pucuk, kemudian habis itu gue malah hold yang rugi-rugi ini, tapi kalau misalnya untung-untung sedikit gue lepas, lihat apakah itu menguntungkan buat lu. Ya makanya jurnal kan ya, semua dilihat, see it ya. Nah kalau yang tidak bagus, sieve it ya, mulai geser yang tidak bagus sesuai realita itu mulai digeser. Bagaimana cara gesernya? Sama itu yang kita bilang habit, kebiasaan-kebiasaan kecil-kecil saja. Jurnal, ya, catat semua keputusan, emosi, ya, gunakan sistem entry exit yang jelas. Berarti lu udah punya metode. Metodenya udah clear nih, ya. Nah, metode untuk clear itu, ya, lu ini di tahap satu itu. Mulai olah. Ya, mulai olah. Nah, gua nggak promosi ya. Kalau lu nggak mau olah, ya lu bisa lihat. Misalnya, lu ikut e-course-nya kita. Lu bisa ikut aja nih yang YouTube itu kan banyak banget tuh. Ya, tapi ya biasanya sama seperti saya. Kan kita nggak bisa ngomong 100% semua metode-metode di situ kan. Ya, nah lu cari yang lebih sistematis. Ya, oh ini mahal murah. Ah, kalau udah mau ngomong mahal murah kan sebenarnya tergantung apa yang lu dapat kan. Ya, mulai shift. Ya, lu udah tahu nih, oh ini yang salah salah salah. Oh, mulai shift, mulai geser. Sehingga sistem limbik lu mulai menerima memori yang baru. Jadi kalau dia nanti autopilot nih tidak sampai mencelakakan lu lagi. Ya, setidaknya cara dia melindungi lu itu udah mulai berbeda dengan saat dimana lu belum tahu apa-apa tentang trading. Ya, setelah lu shift, ya, kemudian habis itu sustain. Sustain itu berarti udah mulai stabil ya. Bangun sistem, jaga konsistensi. Ya, bangun rutinitas trading yang sehat, persiapan sebelum market, evaluasi ada, waktu istirahat jangan lupa, ya. Oke, gabung ke komunitas yang positif. Oke, miliki mentor atau accountability partner ya. Nah, ini salah satunya kalau accountability partner, lu nggak perlu nyari orang yang real juga bisa.
lu bisa punya ChatGPT, lu punya, lu nggak mau bayar ChatGPT, lu punya DeepSeek, lu punya Qwen. Itu gratis sampai hari ini. Ya itu bisa jadi partnernya lu. Walaupun ya teman-teman harus itu ya, tetap harus lakukan riset semua jawaban-jawabannya ya. Sama seperti kalau teman-teman lihat ada mentor. Mentor itu belum tentu 100% pas. Sama kayak saya, teman-teman kan ada beberapa yang minta itu yang coaching-coaching pribadi kan. Belum tentu pas, teman-teman. Kenapa belum tentu pas? Emosi gue itu udah beda. Ya nanti bisa apa em, yang kita coach ya kan lu berarti harus ini harus kita kupas satu-satu. Coba bayangin ini prosesnya itu bisa berapa lama gitu kan ya, tapi minimal teman-teman udah mulai tahu gitu bagaimana kita menggeser itu. Ini bukan soal mindset, tapi bagaimana lu merubah ya, merubah mindset doang. Sebenarnya bukan bukan bilang mindset doang belum cukup. Ya, mindset doang belum cukup, tapi lu mesti punya aksi yang nyata sehingga lu bisa sampai ke situ. Ya, apalagi sampai udah tentukan ya, tentukan indikator keberhasilan jangka panjang ya dibandingkan dengan hanya fokus pada jangka pendek. Ya, saya mungkin udah pernah ngomong juga kan, fokus saya kalau misalnya saya bisa dapat 20% saja rutin setiap tahun dari portofolio saya udah cukup. 20% dari total loh ya. Jadi kalau misalnya portofolio saya sekarang misalnya 10 juta, ya 20% berarti 2 juta aja. Itu fokus saya setahun 2 juta gitu kan. Nah, kalau teman-teman tahu ya, compounding itu jelas akan membuat semua itu berubah. 2 juta, nah tahun depan gue udah mulai compound 12 juta. Ya, 12 juta kali 2 juta sudah 2,4 juta. Ya, compound lagi tahun depan, compound lagi tahun depan. Akan jauh lebih mudah kita fokus pada sesuatu yang ada di dalam kemampuan kita dibandingkan gua harus mencari, ah, gua harus compound 100% tahun ini, 300%, 400%, 500% tahun ini. Ya, lu kalau udah menjalankan ini, lu mulai sadar bahwa itu adalah mimpi orang-orang yang ya yang nggak nyata. Kita realita aja. Realita aja, oke? Si em, apa siapa namanya yang itu headphones yang paling bagus itu siapa ya? Simon apa ya? Lupa gua ya. Itu saja mentok 65% per tahun. Ya, 65% dan itu dibatasi. Dia membatasi. Jadi cuman karyawan-karyawan di perusahaannya dia itu dibatasi segitu. Kenapa? Kalau itu digedein, maka hasilnya akan beda. Hasil akan berubah gitu ya. Jadi ya udah, jadi headline yang terkenal aja ya mentok di 65% ya sudah gue sepertiganya aja lah. Gitu kan ya, gue ambil realistis aja. Oh, gue nggak bisa 20%. Sudah 10%. Gitu ya. Tapi lu misalnya temen tahu nggak? Ambil contoh ya. Eh 20% ya. Ini hitungan saya ya, 20% ya. Lu bisa dapat rutin saja setiap bulan misalnya 20%. Setiap bulan lu bisa dapat sebuah instrumen 20%. Ya, dan lu top up ya, top up rutin setiap bulan 500.000. Top up 100.000 sorry ya, 100.000 top up rutin dalam sebuah instrumen yang bisa menghasilkan setiap bulan 20%. Artinya rata-rata setahun itu kurang lebih ya, anggaplah 240%, kita pukul rata lah ya. Tetapi ini setiap bulan lu bisa dapat instrumen yang memberikan lu return 20% ya, dan lu top up. Ya, lu top up 100.000 setiap bulan. Oke, selama 30 tahun. Oke, selama 30 tahun, maka uang teman-teman tahu nggak berapa? Ini kekuatan compounding ya. Walaupun ini mungkin ya agak susah ya mencari instrumen yang bisa memberikan kita 20% rutin setiap bulan ya. Itu bisa menjadi uang 1,3 M. Hitung aja ya. Uang sekitar 1,3 M. 100.000 loh. 100.000 kalau rutin top up selama 30 tahun, berarti kan uang modal lu berapa? Ya, modal lu mungkin nggak sampai 100 juta lah. Betul ya? Jadi 100.000 setiap bulan, artinya setahun itu adalah 1,2 juta tuh kali 30 tahun, berarti 36 jutaan. Ya, benar ya? Ya, 36 jutaan. Itu modal itu, kalau lu bisa invest, lu bisa ketemu satu instrumen yang bisa memberikan lu rutin 20%. Ya, 20% saja ya setiap bulan ya.
itu bisa jadi 1,3. Ya, ini kalau ngomong kan uang 100.000, kemudian returnnya itu 20%. Ya lu kurangin lah. Lu kurangin, nggak usah segede gitu 20%. Kayaknya susah ya. Ya udah setiap bulan 5%. Ya, tetapi ya lu jangan top up 100.000 untuk ngarapin 1,3. Ya lu gedein. Mungkin 1 juta gitu kan. Itu pasti gede. Itu namanya kekuatan compounding. Tinggal lu konsisten apa enggak. Yang masalah kita adalah seringkali kita cuma sampai ke see it. Lihat doang. Lihat gitu kan. Tapi nggak punya niat untuk berubah. Ya udah lu nggak akan bisa shift it. Ya lu nggak akan bisa apalagi sampai ke sustain. Ya, itu setengah mati. Ya saya ngomong begini, saya tahu ini setengah mati teman-teman bisa sampai ke situ. Karena itulah makanya saya tidak pernah apa mencoba untuk berhenti dari YouTube. Ya, kenapa? Karena ini menjaga gua juga gitu loh. Oke, sharing ke teman-teman sembari menjaga saya gitu. Ya. Oke, itu kurang lebih teman-teman ya. Nanti kalau untuk yang Q&A kita lakukan di hari Rabu aja ya. Hari Rabu aja kita Q&A tuh nggak ada apa-apa juga kan yang mau di Q&A kan, ya kan? Ya. Nah, jadi untuk hari ini saya pikir ya kita akan sampai di sini teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Saya nggak tahu apa yang saya OC ini itu ada manfaat buat teman-teman atau tidak. Kalau ada, terapin. Jangan cuma dengerin doang. Jangan cuma nanti akhirnya cuma dibaca doang, kemudian habis itu nggak ngapa-ngapain. Lu kalau nggak melakukan aksi apapun, lu tidak akan berubah. Ya sekarang ya udah, saya cuma lempar aja ke teman-teman. Ini semua yang saya pelajari, ini semua yang saya tahu. Lu berubah apa enggak, itu semua balik lagi ke teman-teman. Lu nggak akan itu deh. Ya saya nanti mungkin akan lihat komen-komen yang ya seenggaknya menyenangkan, termasuk tidak menyenangkan juga ya silakan teman-teman komen lah. Ya. Saya nggak bisa membatasi teman-teman mau komen apa kan, ya. Tapi kalau ini bermanfaat, lakukan. Tolong lakukan. Kok saya minta tolong? Salah ya? Ya, lakukan. Lu mau berubah apa enggak, lu lakukan. Oke, hanya berubah 1% saja. Lu nggak usah memaksa sesuatu yang gede lah. Ya, 1% saja setiap hari lebih baik daripada kemarin. 1%. Ya, contoh misalnya lu eh, jalan pagi. Nggak usah dipaksa sampai 10 kilometer, nggak usah. Ya, mulai aja dengan 100 meter. Ya, nah besoknya 110 meter. Ya, besoknya itu udah pasti nanti akan berkilo-kilo. Ya, jadi lakukan 1% saja. Ya, eh, nah saya tunggu sharing teman-teman. Apakah benar kamu berubah apa enggak? Kalau kamu nggak berubah, ya gue nggak tahu apa apa yang salah ya dengan penyampaian gue ya. Ya, tapi kalau teman-teman berubah, ayolah kita berubah bareng-bareng ya. Jadi komunitas ini benar-benar memberikan sesuatu yang positif ke teman-teman. Ya, kita cuan bareng-bareng. Jadi nggak saya di atas gitu kan nanti saya cuan, saya pamer cuan, pamer pamer cuan doang, kita nggak kebagian dan lain sebagainya. Ya, saya bukan tipikal orang yang senang memamerkan begitu. Ya, cuman ya kadang-kadang ya perlu katanya kan, kadang-kadang perlu ya sudah kadang-kadang aja. Oke? Ya, saya juga bukan orang yang apa trader yang pasti untung terus enggak. Ada kalanya juga kita rugi kok. Gitu. Tetapi di balik dari itu semua, kalau ditotalin, ya tetap profit gitu. Nah, itu yang kita harapkan bukan bukan bagaimana membangun sistem 100% cuan dan lain sebagainya. Nah, makanya lu see it. Ada nggak 100% cuan? Kalau nggak ada ya udah lu udah mulailah realistis. Ya, mulailah udah dapat nih oh kayak gini-gini oh mulai shift. Ya mulai shift, oh gue udah mulai tahu nih, oh gue mulai confidence dengan kayak gini. Ya mulailah dengan jalanin itu. Ya bangun terus kepercayaan diri teman-teman, akhirnya bisa konsisten. Itu semua ini ingat proses. Jadi cintai prosesnya bukan hasilnya. Ya hasilnya mungkin bisa macam-macam. Teman-teman bisa melakukannya, bisa terjadi banyak lah. Ya apa hasil itu bisa bisa terjadi sama semua orang itu berbeda. Ya, jadi teman-teman jangan 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 membandingkan lah, nggak ada gunanya teman membandingkan dengan orang lain. Fokus aja pada diri sendiri. Lu yang penting gue udah mulai jalan belum? Ya gue udah mulai bergerak ke arah yang benar belum? Kalau lu mulai bergerak ke arah yang benar ya udah, tinggal pertahankan itu. Kemudian habis itu mulai sampai ke arah sustain itu. Ya mulai stabil, mulai konsisten. Ya, saya mau lihat teman-teman ada di daerah situ.
Oke, ya, oke. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk ini ya, soalnya saya udah dipanggil nih. Nggak tahu kedengeran nggak. Ya, oke. Sampai ketemu untuk hari Rabu ya. Kalau teman-teman mau Q&A kita lakukan di hari Rabu aja. Ya, oke. Nanti full untuk Q&A aja. Oke, God bless semua. Saya Jim pamit. Thank you.